تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah, siapapun yang membaca lembaran sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan para sahabatnya, pasti dia akan dengan mudah mengambil kesimpulan bahwa kesederhanaanlah yang mendominasi kehidupan mereka, bukan kemewahan. Sederhana tempat tinggalnya, sederhana fasilitas yang ada di rumahnya, sederhana busananya, sederhana makanan dan minumannya, dan masih banyak lagi potret kesederhanaan lainnya. Kesederhanaan tempat tinggal mereka bisa dilihat dari ukuran rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cuma sekitar 3 meter kali 5 meter. Lantainya hanya beralaskan pasir, tidurnya beralaskan tikar, dan bahkan tidak sedikit para sahabat yang sama sekali tidak punya rumah, sehingga kalau malam mereka menginap di Masjid Nabawi. Itu berbicara tentang kesederhanaan tempat tinggal. Kesederhanaan busana bisa dilihat dari fakta bahwa Nabi SAW sudah terbiasa dalam kesehariannya untuk menambal bajunya yang sobek atau mengesol sandalnya yang putus. Bahkan ada di antara sahabat Nabi SAW yang hanya memiliki 1 helai pakaian di almarinya, sehingga sahabat ini dalam seminggu pasti ada 1 hari yang beliau tidak bisa keluar rumahnya karena tidak ada baju yang dipakai untuk menutup auratnya, sebab baju yang 1 itu sedang beliau cuci. Sahabat itu bernama Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu anhu. Siapa beliau? Beliau adalah gubernur. Beliau adalah gubernur yang ditugaskan oleh Umar bin Khattab
untuk memimpin provinsi Hims. Itu bicara tentang kesederhanaan busana. Berbicara tentang kesederhanaan makanan dan minuman. Bisa kita lihat dari kejadian di mana dapur Nabi SAW, manusia yang paling mulia di muka bumi, pernah tidak menyala api di dapur beliau selama 3 purnama. Selama 3 purnama beliau tidak masak karena memang tidak ada bahan makanan yang dimasak. Sehingga setiap hari selama berbulan-bulan beliau hanya mengonsumsi kurma dan air putih. Para sahabat Nabi SAW pun banyak. Di antara mereka yang bahkan tidak punya makanan sama sekali di rumahnya. Hingga tidak sedikit di antara mereka yang pingsan karena kelaparan. Kalaupun ada jatah makanan, maka jatah 1 orang dimakan oleh 2 orang. Jatah 2 orang dimakan oleh 4 orang. Jatah 3 orang dimakan oleh 6 orang. Kaum muslimin yang kami hormati, dalam suasana kesederhanaan, bahkan dalam suasana kekurangan hidup itu, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat yang berbunyi, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kalian pasti akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat yang kalian rasakan. Surat At-Takatsur ayat 8. Nikmat, fasilitas hidup yang mana? Sehingga ketika ayat ini turun, ada sebagian sahabat yang datang menemui Nabi SAW, "Ya Rasulullah, in hiya illal aswadan." Yang kami nikmati selama ini itu cuma kurma dan air putih. Akankah ini ditanya oleh Allah Azza wa Jalla? Maka beliau menjawab, "Huwa kadzalik." Ya, itu pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Nabi SAW, Rasulullah SAW yang sangat minim fasilitas kehidupan duniawi yang mereka nikmati saja, diingatkan Allah bahwa mereka akan mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat yang dikaruniakan kepada mereka. Apalagi kita, apalagi saya dan Anda yang menikmati fasilitas yang jauh lebih banyak dibandingkan mereka. Barangkali tidak ada di antara kita yang rumahnya masih beralaskan tanah. Rata-rata bahkan sudah berkeramik. Tidur beralaskan kasur yang empuk. Makanan, minuman tersedia bermacam-macam di rumah. Pakaian di lemari numpuk. Bukan hanya berbelas-belas, bahkan mungkin ada yang berpuluh-puluh pakaian di lemarinya. Kendaraan minimal 1 motor, bahkan ada yang 2, 3 mobil. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah
ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sidang Jumat yang kami hormati, pertanggungjawaban atas segunung nikmat yang Allah berikan kepada kita sekurang-kurangnya ada dalam 2 poin. Sekurang-kurangnya pertanggungjawaban itu ada dalam 2 poin. Yang pertama, min aina iktasabah, dari mana kita dapatkan nikmat tersebut. Poin yang kedua, wa fima anfaqah, digunakan untuk apa nikmat tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan sahih oleh beliau. Maka kalau kita pengen ringan proses hisab nanti di hari kiamat, selalu ajukan 2 pertanyaan ini di hadapan kita. Dari mana kita dapatkan makanan ini? Dari mana kita dapatkan uang ini? Dari mana kita dapatkan kendaraan ini? Dari jalan yang halalkah? Atau dari jalan yang haram? Atau yang remang-remang? Suasana pandemi yang sulit ini bukan alasan untuk tidak mempedulikan halal dan haram. Pertama, dari mana kita dapatkan? Yang kedua, untuk apa? Setelah kita ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, ini duit dari mana? Maka pertanyaan berikutnya adalah, untuk apa duit tersebut? Dibelanjakan untuk beli apa? Untuk membeli sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah atau untuk mendatangkan keridhaan Allah. Fasilitas yang kita sediakan untuk anak-anak kita, gadget, komputer, laptop, tablet, kita sediakan itu untuk anak kita. Apakah itu merusak mereka atau memperbaiki perilaku mereka? Itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebelum datang hari itu, mari kita cek nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa dan dari mana? Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanahu inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.